Nak, tahun baru ini kenapa belum pulang? Bu, tahun baru aku nggak pulang. Bos nawarin aku gaji 3 kali lipat. Aduh, Bu. Kenapa malah kasih aku angpau? Terima aja, beli makanan enak buat diri sendiri. Sekalipun sibuk kerja, harus jaga kesehatan. Makasih, Bu. Ibu juga jaga kesehatan ya. Ah, Udah mau tahun baru nih. Kerja pun nggak punya. Masih berani pulang? Yutong, ibuku sakit parah dirawat di rumah sakit. Butuh uang mendesak. Bisa nggak minjemin aku dikit? Oke, jangan panik. Aku kasih. Dasar sampah. Uang segini nggak cukup buat aku sama Chang Hao-sen makan malam romantis. Chang Hao-sen. Lily, kamu ngomong apa? Bukannya kamu bilang, ibumu yang sakit, kamu... Lily, kamu ngomong apa sama sampah ini? Lily, kenapa? Apa aku kurang baik? Coba kamu lihat diri sendiri. Di cermin. Kamu pantas nggak? Keberuntungan berubah? Siapa tahu nanti giliranku. Handi, tunggu aja. Selamat pemilik sistem. Sistem pengembalian uang angpau aktif. Kirim angpau ke target dengan tingkat kedekatan di bawah 90, dapat pengembalian 10 kali lipat. 90 sampai 99 dapat 100 kali lipat. 100 penuh dapat 10.000 kali lipat. Perhatian, tingkat kedekatan dengan objek sama tidak naik, mengulang kirim angpau. Tidak akan picu sistem. Kirim angpau bisa dapat pengembalian uang. Yutong, bukankah kita sudah janji? Setiap bulan tanggal ini, harus bayar sewa. Hahaha. Iya. Untungnya aku masih punya 100 yuan tunai terakhir. Bagaimana kalau coba sistem ini padanya dulu? Sistem ini? Kakak Maylin? Sebentar lagi tahun baru, repotkan kakak datang. Angpau ini kakak terima dulu. Terdeteksi kedekatan pemilik sistem dengan Jin Mailin. 30 poin, memicu pengembalian 10 kali lipat. 1.000 yuan telah ditransfer ke akun pemilik sistem. Benar, sistem ini nyata. Aku akan bangkit. 100 yuan? Kamu kasih ke pengemis. Pantas saja temanku, Hanli putus denganmu. Benar. Sistem ini nyata. Aku akan bangkit. Hahaha. Hei! Kalau sewa tidak dibayar, barang-barangmu ini semua akan kubuang. Kakak Maylin, kakak tenang dulu. Sewa pasti tidak masalah. Kedekatan baru 30. Harus cepat ditingkatkan. Kalau bisa 100 atau 10.000 kali lipat, baru benar-benar kaya. Kakak Maylin, bagaimana kalau kakak istirahat sebentar? Aku pijat kaki kakak. Nah, baru seperti ini.
Kakak Maylin, nyaman tidak? Kamu pijat seperti ini? Tapi sewa tetap harus bayar. Kakak Maylin, kakak sudah lama memaklumi aku. Memijat kakimu juga seharusnya. Sewa pasti dibayar hari ini. Pemilik sistem dengan Jin Maylin, tingkat kedekatan naik 10 poin, sekarang 40 poin. Kakak Maylin, aku kasih angpau lagi ya. Anggap saja memberi salam tahun baru lebih awal. Terdeteksi pemilik sistem dengan Jin Maylin, tingkat kedekatan 40 poin, memicu pengembalian uang 10 kali lipat. 10.000 yuan telah masuk ke akun real time. Cuma ratusan yuan mau mengusirku? Kau pikir aku mudah dibohongi? Kau aneh hari ini. Biasanya puluhan yuan saja. Pelit banget. Hari ini kok jadi royal? Kasih angpau 1.000 yuan. Kakak Maylin, mana berani bohongi kakak? Begini saja. Aku traktir makan, sebagai permintaan maaf. Sikapmu lumayan. Tapi ku beri tahu dulu. Makan. Aku nggak mau makan di pinggir jalan. Ini kota Jiangcheng. Restoran high-end peringkat 3 teratas. Biaya per orang lebih dari 10.000. Yakin mau makan di sini? Ada sistem. Aku kasih angpau sebagai tip. Pasti dapat pengembalian uang besar. Cuma lebih dari 10.000 per orang. Nggak mahal kok. Sanggup mengeluarkan biaya besar? Jangan-jangan mau ngejar aku? Harus punya kemampuan nyata dong. Aku nggak gratis. Yang 2008, abalon 9 kepala 1 porsi? Tuna sirip biru 5008. 1 porsi. Masih ada lobster impor 6.800. 1 ekor. Dan sebotol anggur merah Prancis. Itu dulu. Baik. Tunggu. Aku mau pesan ulang. Yutong, maksudmu apa? Kamu tak punya uang bawa aku ke sini. Jangan pura-pura kaya. Kepiting raja 5 kilo, 1 ekor. Tuan, kepiting raja ini harganya Rp2.000 per ons. Anda yakin? Dan kaviar laut dalam ini, 5 kilogram. Baik. Kaviar laut dalam ini dijual per gram. Rp2.000 per gram. Lebih mahal dari emas. Kamu yakin mau 5 kilo? Jangan lebay. Teripang 10 tahun ini, 1 ekor cuma 2 ons. Ini cukup untuk siapa? 10 kilo. Terakhir, anggur merah murahan yang dia pesan tadi, ganti dengan Lafite tahun 82. Baik, Tuan, sebentar. Yutong, kamu gila? Kamu pesan makanan semahal ini. Kalau nanti tak bisa bayar, gimana? Aku dulu bisnis, dapat untung kecil. Soal bayar, jangan khawatir. Mau makan apa pesan saja. Pesan sesukamu. Jangan-jangan dia pangeran kaya yang menyamar? Selama ini cuma merasakan hidup biasa? Pemilik sistem dan Jin Maylin, kedekatan naik 10 poin. Sekarang 50 poin. Bagus, ada pengembalian uang lagi. Wanita ini bilang jijik, tapi ternyata sikapnya jujur. Coba lagi kasih angpau. Wah, bukankah ini teman sekelasku, Yutong? Wah, dengar-dengar. Kau menganggur setengah tahun, mengembara di luar, bahkan tak berani pulang? Hah! Sekarang berani juga datang ke restoran yang biayanya 10.000 per orang? Ketua kelas Zhao Guanfeng ini, dari dulu sekolah, sering mengejekku. Hari ini aku harus balas dendam. Oh, aku paham. Kau demi mendekati gadis ini, pura-pura kaya di sini? Pantas saja. Satu hidangan pun tak mampu pesan. Siapa bilang tak mampu? Nah, hidangan datang.
Tuan, hidangan sudah lengkap. Tunggu. Tip belum kuberikan. Ini tahun baru. Mana mungkin tak kasih angpau? Benar kan? Pemilik sistem dengan pelayan, tingkat kedekatan plus 5. Memicu pengembalian 10 kali lipat. 100.000 masuk akun. Tip 10.000. Terima kasih banyak. Pemilik sistem dengan Jin Mailin, tingkat kedekatan plus 10. Sekarang 60. Dia tak dikasih angpau. Mengapa senang sekali? Terima kasih, Tuan. Terima kasih banyak, Tuan. Terdeteksi pemilik sistem dengan pelayan, tingkat kedekatan plus 10. Sekarang 15. Chang Guangfeng, kamu masih diam di sini ngapain? Kamu juga mau angpau? Sini berlutut, panggil aku ayah. Langsung aku kasih. Yutong, jangan kira aku nggak tahu. Kamu cuma mau ngejar cewek ini. Bersekongkol sama pelayan ini, main sandiwara di sini ya. Anggap aku bodoh. Siapa tahu duit ini? Dari mana kamu pinjam? Malah mau kasih angpau. Bersekongkol. Hari ini semua tagihan di sini ditanggung Yu Chong. Yutong, kamu gila. Tenang dulu. Punya duit jangan dihambur begini. Hahaha. Yutong, jangan berlebihan. Semua tagihan kamu yang bayar, kamu dijual per bagian pun nggak bakal cukup. Pak, total tagihan 1,93 juta. Bayar 1,7 juta saja. Angpau scan 2 juta. Kelebihannya, anggap tip untukmu. Sistem, pemilik dan pelayan, tingkat kedekatan 15 poin. Memicu pengembalian 10 kali lipat. 20 juta telah masuk akun. Hei, lihat baik-baik. Jangan tertipu dia. Buka matamu lebar-lebar. Dia nggak kayak kamu. Cuma bisa omong doang. Aku nggak percaya. Aku tahu. Kamu pasti keluarin tabungan nikahmu kan? Berani kasih lagi? Seperti keinginanmu. Sudah dikirim. Buka HP lihat. Dia ini dapat uang dari mana? Jangan-jangan menang lotre? Ini kau... Bocah ini. Hari ini aku ingat utangmu. Kita lihat nanti. Yutong, kamu hebat sekali. Barusan itu, langsung membuat wajah Zhao Guanfeng bengkak. Dia cuman orang konyol saja. Jangan dipikirkan. Sudah kuduga, kamu pasti bukan orang biasa. Hanli putus denganmu, sungguh buta matanya. Makan biasa dengan bos, langsung bayar semua tagihan. Sangat mengesankan. Yutong, teripang ini, dagingnya sangat lembut, coba. Oh iya, tahun baru hampir tiba. Apa kamu mau? Siapkan barang tahun baru? Betul sekali. Nanti habis makan, kita ke mall jalan-jalan. Beli barang tahun baru. Mall di sekitar sini. Aku tahu semua, tenang. Aku pasti bantu pilihkan. Barang tahun baru yang paling memuaskan. Zhang Haosen, belikan aku. Satu tas saja kok repot. LV model baru itu cuma puluhan juta, pelit amat. Lihat Jin Mailin dan yang lain, pacar mereka beli barang mewah. Cuma aku ikut kamu, tidak dapat apa-apa. Puluhan juta bukan uang ya? Kau cuma tahu beli. Bisa lebih dewasa tidak? Perusahaan saya lagi kesulitan dana. Mana ada uang sebanyak itu buat kamu menghambur-hamburkannya? Hah, dasar pelit. Gak asyik banget deh sama kamu. Jin Mailin ini kebetulan banget sih. Kok bisa kenal orang kaya raya kayak gitu? Lihat deh gaya dia. Pasti orang tajir melintir. Lihat apa? Kalau nggak belanja, pulang aja. Ayo, jangan buru-buru. Yutong, Yutong, kok bisa dia? Yutong, beli perhiasan dan emas batangan untuk persiapan tahun baru. Kelihatan mewah dan investasi bagus. Lihat tuh.
Masa sih Yu Chong? Dia kan sampah yang uang sewa aja nggak bisa bayar. Masa bisa belanja di toko? Mewah kayak gini? Pasti salah lihat. Ngapain berdiri di sini? Cepetan jalan. Jangan mempermalukan diri di sini. Sayang, perutku tiba-tiba nggak enak. Bagaimana kalau kamu tunggu di pintu keluar dulu? Aku mau ke toilet. Ya sudah. Cewek memang ribet. Aku mau coba baju dulu. Lily, kamu kok bisa di sini? Aku nggak boleh datang? Barang-barang di sini mahal-mahal. Dapat uang dari mana buat beli? Katakanlah, di mana pria kaya barumu? Perkenalkan juga dong. Ah, mana ada pria kaya? Aku cuma lihat-lihat sendiri. Aku udah lihat. Tadi pria yang masuk, bareng kamu. Siapa dia? Kulihat jelas. Orang itu, di lingkaran sosialmu, orang kayanya, kan? Jangan mau bohongi aku. Kalau Han Li tahu identitas asli Yu Chong dan mereka rujuk, mana ada kesempatanku? Ah, soal itu. Mana ada orang kaya? Itu sepupu jauhku. Dia bisnis bahan bangunan. Baru terima telepon langsung pergi. Biar dia tidak curiga dulu, Yu Chong masih di ruang ganti. Jangan sampai ketahuan. Benar sepupumu? Kamu tidak bohong? Hubungan kita seperti apa? Masa aku bohongi kamu? Kalau saja dia tidak buru-buru pergi, aku sudah mau perkenalkan kalian. Memang sahabat yang paling bisa diandalkan. Kalau bisa dekat dengan orang kaya itu, lebih baik daripada ikut Chang Hausen. Benarkah? Sepupumu umur berapa? Hobinya apa? Dia akan datang lagi? Begini saja. Kamu jalan-jalan dulu di mall, putar sebentar. Kalau dia kembali, aku langsung telepon. Baiklah. Jangan sampai lupa. Tenang, cepat pergi. Akhirnya pergi. Berhasil mengelabui. Yu Tong. Benar-benar kamu. Kaget aku. Kupikir kamu benar-benar dekat dengan orang kaya. Jangan-jangan, kamu benar-benar berkencan dengannya. Memang kenapa? Susah payah ketemu. Pria kaya dan baik. Kalau sekarang menyerah, semua hidupku takkan bisa bangkit lagi. Emailing kamu sudah gila cari pria ya? Sampai sampah yang kubuang, kamu lahap dengan nikmat. Han Li yang bertingkah begitu, Yu Song pasti takkan balikan dengannya. Nah, sekarang kesempatanku datang. Aku izinkan kamu mengatai bayi manisku begitu. Dia muda dan kaya, lembut dan perhatian. Membuangnya adalah keputusan terbodoh seumur hidupmu. Apa aku salah dengar? Dulu dia sampai hampir tak bisa makan. Kayak apa? Menurutku, gila kali ya. Han Li, kamu masih sama seperti dulu. Bodoh dan sok tahu. Yu Tong, kamu mau kupaksa bongkar semuanya di depan umum ya? Baiklah. Tahukah kalian, orang ini sewa rumah saja tak bisa bayar, apalagi barang mewah di toko kalian ini. Han Li, apa yang kamu katakan? Yu Tong, kamu bawa dia ke sini coba-coba. Tak bayar cuma puas-puasan ya. Jin Meilin, kamu juga kurang ajar. Ikut ke sini ambil beberapa foto, unggah di media sosial, lalu bisa berpura-pura. Jadi orang hebat. Kakak Meilin, dia cuma suka menggonggong. Kayak anjing. Nggak perlu marahin dia. Kasir, bayar. Yu Tong, kamu benar-benar sudah jadi kebiasaan? Aku mau lihat, pakai apa kamu bayar? Yang tadi aku coba, beberapa set jas itu, sama yang aku pakai ini. Semua aku ambil. Maksudnya semua? Termasuk yang terbatas ini? Idali buatan tangan. Harganya 488.000. Yang lainnya? Semua aku ambil. Oh ya, yang dia coba tadi. Bungkus semuanya. Sayang, kamu baik banget. Hebat, luar biasa. Yu Tong, kamu memang paksa diri tampak kaya. Dia cuma bohongin kalian. Nanti saat kalian bungkus, dia bakal kabur. Hati-hati, jangan sia-siakan kerja. Nyonya, terima kasih ingatkan. Tapi Tuan Yu sudah bilang, mau beli, kami wajib layani. Pak, total belanjaan Anda, 3.270.000. Mau bayar bagaimana? Dengar, 3 juta lebih. Yu Tong, mungkin kamu bahkan nggak pernah bakar uang sebanyak ini. Minta maaf ke kasir. Masih ada waktu, nanti kamu dilaporin penipuan. Tunggu dulu. Jangan-jangan kamu tidak punya uang dan mau kabur? Hampir lupa belanjaan tahun baru. Yang ini, dan ini juga. Yang ini juga mau. Yang ini tidak usah.
Sisanya bungkus semuanya. Lalu surat kepala pelayan, antar ke rumah saya. Baik, Pak. Akhirnya dapat kesempatan belanja besar. Harus cari cara. Tambah barang mahal lagi, baru bisa picu lebih banyak pengembalian angpau. Oh iya, ada juga barang seperti giok, berlian, lembaran emas, barang kecil berharga. Semakin banyak semakin baik. Baik, Direktur Yu. Pak, ditambah barang pilihan Anda tadi, total 16 juta. Mau bayar bagaimana? Bayar pakai angpau. Ini tidak sesuai aturan. Yutong, kamu bisa sekali mengada-ada. Barang ratusan juta, mau bayar pakai angpau? Kenapa tidak bilang bayar pakai uang arwah? Tambahkan 10% dari total sebagai tipmu. Kalau kamu bersikeras, ya sudah. Tidak, Pak. Bagaimana kalau begini? Anda tambah saya sebagai teman, saya terima lalu bayarkan untuk Anda. Pemilik sistem dan karyawan 1, tingkat kedekatan 15 poin. Memicu pengembalian 10 kali lipat. 160 juta yuan ditransfer ke akun. Bagaimana? Apa pembayaran gagal? Sudah aku bilang dia penipu. Satpam! Satpam! Astaga, apa ini ahli waris konglomerat legendaris itu? Ya ampun, aku juga mau jadi nyonya konglomerat. Dia orangnya, Wanita inilah yang cari gara-gara bukan aku. Dia sama sekali tak punya uang. tuan yang Anda maksud telah berhasil membayar 16 juta. Tidak kurang sedikit pun. Justru Anda ribut terus dari tadi, sengaja cari masalah. Satpam, keluarkan dia. Yutong, kau, mana mungkin kau punya uang sebanyak itu? Aku tahu, pasti kau dan pelayan toko berkomplot sengaja berakting di depanku. Benar kan? Kau keterlaluan. Lepaskan. Lepaskan. Sudah tidak sore lagi. Aku harus pulang merayakan tahun baru. Aku temani kau pulang. Kau pulang saja dulu. Aku masih ada tugas lain untuk kau. Ini uang sewa sebelumnya. Kalau ada kelebihan, tolong belikan barang baru. Nanti akan kuperiksa. Tenang saja. Halo, tolong pesankan untukku mobil Maybach siap pakai. Ya, tunai. Bagaimana pembayarannya? Bisa pakai angpau? Wah, Guan Feng pulang. Setahun tidak bertemu. Rupanya sudah jadi orang kaya. Paman, di luar lumayan sukses. Oh, ini Paman merokok dulu? Wah, Aduh, terima saja. Ayo, jangan sungkan. Tahun baru, ayo. Paman, ini coklat impor dari luar negeri. Untuk anak-anak, ambil lebih banyak. Ayo. Pintar sekali. Ayo, ini untukmu juga. Rajin ya. anak Zhao ini benar sukses. Rokok semahal ini. Sudah naik mobil bagus. Paman, saya ini asli orang dari desa kita. Sekarang sudah sukses, tak boleh lupa asal-usul. Pulangnya juga lebih awal. Ingin bersama saudara, rayakan tahun baru. Mobil merek apa? Kok belum pernah lihat? Wah, bos mana lagi datang pamer tahun baru? Tapi mobil ini biasa saja. Tak sebaik mobil energiku. Yutong, kok tiba-tiba naik mobil mewah semiliar? Jangan-jangan kejadian di restoran benar. Dapat harta karun? Wah, Yu Chong pulang. Ini tahun baru. Kok tangan kosong? Kalah sama Guan Feng. Ternyata naik BMW. Memang beda ya. Betul. Belanja tahun baru untuk pulang tidak mampu. Di restoran cuma pura-pura kaya. Mobil ini pasti disewa. Wah, ini si kaya Yu. Kamu ini datang mengungsi atau pulang tahun baru? Kok tangan kosong? Belanja tahun baru yang layak pun tak bawa. Hei, Yutong. Tahun baru begini. Kau datang tangan kosong, tak bawa apa-apa? Tak malu kan kau? Dasar pengecut, malas aku pedulikan. Pura-pura apa lagi? Pulang kampung tak bawa oleh-oleh. Uangmu itu habis buat sewa mobil dan bayar pemeran kan? Yutong, sudah ku dengar. Di kota kau cuma sampah, tak ada yang mau. Ditinggal pacar, dipecat bos pula. Sekarang sewa mobil, pulang tahun baru. Jangan-jangan mau minta uang ke ibumu? Ciao Guan Feng, kurasa kau lupa daratan. Lupa siapa di restoran Xianglong, terima angpau 250 yuan, tak berani bersuara. Lagi pula, mobil energi barumu.
Dibanding mobilku, tak ada apa-apanya. Yutong, di kota bayar pemeran. Untuk takuti aku sudah sekarang sewa mobil. Pulang tahun baru. Tidak tahu kondisi keluargamu di depan warga. Pura-pura apa lagi? Bagaimana? Mau berkelahi? Lihat warga setuju tidak? Chow Guan Feng, kalau kau tak kapok, aku tak keberatan. Memalukanmu setiap ketemu. Kau! Yutong, kamu sudah kembali. Rumahmu ada masalah. Wanting, bukankah ini ratu sekolahku waktu SMA? Yutong, jangan tunda. Cepat ikut aku. Keluargaku kan cuman berhutang beberapa puluh ribu yuan padamu. Kamu berani minta tanah rumahku ganti hutang? Apakah hukum masih ada? Hukum di desa ini, akulah hukumnya. Lihat anakmu itu, setelah di luar bertahun-tahun. Di tahun baru ini, masih sembunyi di kota, bahkan takut pulang. Kau tulang tua ini, masih berani melawan? Menurutku, keluargamu ini perlu diajari. Serang. Berhenti semua. Anakku, Ibu, Bukankah ini isi bodoh, Yutong dari desa kita? Ada apa, tak bisa bertahan di luar, akhirnya pulang juga? jangan hina anakku. Ayah. Tadi aku heran, kenapa tak lihatmu di rumah? Ternyata kau di sini. Barang tahun baru, sudah kutaruh di gudang. Apa yang terjadi? Anak tepat kau kembali. Keluarga Yu tak bayar hutang. Masih berani melawan. Hari ini, akan kuperlihatkan di desa Yunting ini, siapa yang berkuasa. Hausen, terakhir di toko mewah. Yutong, belanja jutaan yuan. Hati-hati, jangan salah langkah. Jutaan yuan? Ayo, lihatlah kalian. Ini keluarga mereka, mau jual tanah rumah. Dijual semua. Tetap tak cukup jutaan. Menurutku, kalian ini pasti ditipunya. Kalau dia benar kaya, mana mungkin utang 100.000 tak bisa bayar? Iya, mana mungkin? Li, kamu salah ingat? Coba ingat lagi. Saat di toko, ada tingkah aneh dia? Dia sepertinya bayar pakai angpau. Dan kasih banyak tip. Angpau? Diri sendiri saja susah. Masih kasih angpau? Kamu pasti ditipu. awalnya tak mau pamer, tapi kalian memaksa. Aku pamer besar. Yutong, bagaimana ibu? Baik-baik saja? Baik. Gadis ini cantik rupanya. Andai bisa jadi menantuku. Tenang, ada aku. Tak ada yang berani sentuh. Tak ada yang berani. Keluarga Yu, hari ini kalau tak bayar, utang 100.000 ini, aku sita tanah kalian dan usir dari desa Yunding. Ayo serang. Tunggu, cuma 100.000? Perlu keributan besar? Chong, jangan bicara besar. Sudah begini, mana ada uang buat bayar? Yutong, aku masih punya tabungan. Kalau kamu benar-benar nggak punya, aku yang bayarin dulu gimana? Dia tetap baik hati ya, seperti dulu. Nggak apa-apa, Wanting. Aku hargai niat baikmu. Aku bisa urusin ini sendiri. Urusin pakai apa? Aku dengar-dengar, katanya kamu sewa rumah aja nggak bisa bayar, masih berlagak sok kaya di sini. Mau pamer ke siapa? Nak, dia bilangnya bener? Bukannya katanya bos kasih kamu gaji 3 kali lipat? Bu, jangan dengerin mereka. Orang-orang ini nggak senang lihat orang lain sukses. Sudah deh, Yutong. Kalau kamu beneran sukses, pulang kampung waktu Imlek kok tangan kosong? Menurutku, kalau emang nggak punya uang, cepat-cepat aja berlutut sama Chun Zheng. Siapa tahu, dia jadi senang. Bisa kasih kamu waktu lagi. Atau malah kasih angpau. Chun Zheng ini kan lagi Imlek. Bawa banyak orang, datang bikin ribut ke rumah kami. Bukannya keterlaluan? Keterlaluan, keluarga Yu nggak bayar utang. Itu nggak keterlaluan. Kalau hari ini kamu nggak bayar utang ini, jangan salahkan aku nggak ngasih muka. Di kartu ini ada 100.000 yuan. Sekarang aku kembalikan. Bawa orang-orangmu pergi. Terdeteksi kedekatan pemilik sistem dengan Chun Zheng, bernilai 0 poin, memicu pengembalian uang 10 kali lipat. 1 juta, telah ditransfer ke rekening pemilik sistem secara real time. Yutong, kamu si miskin yang belanja tahun baru saja. Tidak mampu beli, malah bawa kartu kosong untuk mengelabui. Mengelabui? Hanli, apa kau lupa? Bagaimana aku mempermalukanmu di toko mewah itu? Itu semua karena kau dan pegawai toko berkomplot. Jangan kira aku tidak tahu, kau malah pura-pura menyuruh pegawai mengirim barang ke rumah. Barangnya mana? Kenapa aku tidak melihat satupun? Kira-kira waktunya, truk pengirim barang seharusnya sudah sampai.
Dibilang gendut, malah mengengah-engah. Truk pengirim barang lagi? Kalau benar ada truk itu, nanti truk ini melindasku saja. Ayah, orang ini sama sekali tidak punya uang untuk bayar utang. Jangan buang-buang waktu lagi dengannya. Keluarga Yu menunggak utang. Menurut aturan usir mereka dari desa Yunding. Baik. Tuan Yu, belanjaan tahun baru yang Anda pesan telah tiba semua. Silakan periksa. Bongkar muatan. Tuan Yu, belanjaan tahun baru meliputi ornamen giok hetian, gelang giok, batangan emas murni, teh longjing kelas khusus, ginseng berusia ratusan tahun, lafit tahun 82, tas Sylve, dan sepasang kuplet lembaran emas dan lain-lain. Total 100 item. Semuanya di sini. Silakan Anda periksa. Keluarga Yu Chong kali ini benar-benar mendapat keberuntungan luar biasa. Ika Wah ini, ngapain aja di luar? Kok tiba-tiba jadi sekaya ini? Anakku benar-benar sukses. Yu Chong, ini satu-satu. Semua merek mewah ternama. Beli sebanyak ini sekaligus? Coba lihat ada yang suka, pilih beberapa untuk dibawa pulang. Ah, tidak. Jangan, ini terlalu mahal. Nak, kita keluarga biasa saja. Beli barang semahal ini agak terlalu mencolok ya. Bu, ini semua wujud bakti anak. Tuan Yu, tolong konfirmasi tanda terima. Terima kasih. Semoga Tuan Yu dan keluarga selamat tahun baru, selamat tahun kuda. Chun Jong masih berpikir kartu itu kosong. Itu salah paham. Semua salah paham. Karena utang sudah lunas, kami pergi dulu. Berdiri. Utang itu memang lunas. Tapi sikapmu pada ibuku tadi, harus kau bayar juga. Harus dihitung juga. Salah kalian berdua, tidak punya mata. Bukannya katamu dia miskin, kok bisa keluar bawaan tahunan sebanyak ini? Jangan-jangan Yu Chong beneran kaya? Kalau benar begitu, aku tak boleh lewatkan. Nak, sudahlah. Chun Jong hanya sesat sebentar. Lagi pula ini tahun baru, jangan rusak kerukunan. Kita masih harus tinggal di desa ini untuk hidup ke depannya. Bibi, setia kawan itu harus lihat pada siapa. Barusan dia bawa banyak orang untuk menghadang Anda. Sama sekali tidak ada sedikit rasa kekeluargaan. Sekarang bilang ini salah paham, lalu ingin melupakannya? Itu keterlaluan. Harus minta maaf dulu. Direktur Yu itu, saya tahu salah, haha. Cheng Hausen, barang tahunanku sudah sampai. Sekarang, bukankah kau seharusnya berada di bawah mobil? Yu Chong, kau... Jangan coba menakut-nakuti. Siapa tahu barang rongsokanmu ini bukan asli. Betul, kalau barang-barang ini palsu, harganya tak seberapa. Yu Chong pasti cuma gertak sambal. Itu, Direktur Yu, bukan saya banyak bicara, tapi barang tahunan sebanyak itu memang terlihat mewah. Tapi kalau ternyata palsu, yang akan ternoda adalah muka desa Yunding kita. Iya! Kami juga tak pernah dengar anak Yu ini berdagang apa di luar untuk cari uang. Kemungkinan besar, ini cuma dia bawa untuk pamer saja. Baiklah, karena kalian semua anggap barang-barang ini palsu, mari kita hancurkan. Jangan biarkan penipu ini di desa kita berlagak sok kuasa. Jangan gegabah. Anakku tak pernah berbohong. Dia pasti tak beli barang palsu. Zhang Haosen, kamu cuma omong kosong. Langsung bilang barangnya palsu, mau menghancurkannya. Apa kamu tahu, merusak properti orang lain bisa dipenjara? Do wanting. Ini urusanmu apa? Wah, si cantik Du. Kamu begitu membelanya. Jangan-jangan suka padanya? Orang lain tak kenal Yu Chong, tapi aku tahu beberapa malam lalu, kami masih di rumah. Kamu, si cantik terkenal, ini sampai mau ambil barang bekasku? Kalau tersiar, tidak takut ditertawakan? Dulu aku benar-benar buta. Suka pada Hanli yang manis ini, malah membuatnya memfitnah Wanting. Kalau kamu mau hancurkan, hancurkan saja. Nanti Badan Penegak Hukum akan periksa keasliannya. Aku tak percaya. Barang-barang ini asli. Ayo, hancurkan semuanya. Tunggu. Perhiasan antik ini, Ketua Shen dari Asosiasi Penilaian, kebetulan pulang kampung hari ini. Bagaimana kalau kita minta dia memeriksanya?
asli atau palsu langsung ketahuan. Ide bagus. Tunggu Ketua Shen datang, suruh dia nilai. Kalau asli, biar mobilmu lewati tubuhku. Aku takkan halangi. Kalau palsu, kau berlutut di depanku. Sujud 3 kali. Bagaimana? Berani? Ketua Shen ini, apa dia bisa bersikap adil? Bagaimana kalau dia terbujuk Zhang Hausen? Ibu tenang saja. Orang asosiasi penilaian tidak akan curang. Reputasi mereka penting. Bu, one thing benar. Ibu tenang saja. Hari ini kubuktikan pada semua siapa penipunya. Wah, Ketua Shen, akhirnya Anda datang. Maaf merepotkan Anda. Ini, Yu Chong, beli banyak persediaan tahun baru, tapi semua juga barang palsu. Kami undang Anda untuk memeriksanya. Dia ini mana bisa beli barang asli? Paling-paling barang tiruan berkualitas. Cuma buat pamer dan menipu warga. Perlu sampai aku datang langsung? Cuma buang waktuku. Dengar Yu Chong, Ketua Shen sudah bilang begitu. Barang-barang ini pasti palsu. Muka keluarga Yu, kau nodai semuanya. Benar, Yu Chong. Cepat pindahkan barang palsu ini. Jangan mempermalukan diri di sini. Dan merugikan seluruh warga desa dijadikan bahan tertawaan. Barang yang dibeli anakku pasti tidak mungkin palsu. Ketua Shen, tolong periksa dengan saksama. Anakku pasti tidak akan melakukan hal menipu warga. Ketua Shen, perkataan Anda terlalu gegabah. Barang-barang ini, Anda bahkan belum melihatnya. Langsung bilang palsu. Bukannya kurang profesional? Lain tidak usah dibicarakan. Giok imitasi seperti ini. Saya bisa lihat puluhan sehari. Perlu diperiksa saksama? Ketua Shen, Anda kan ahli di bidang ini, seharusnya lebih paham. Penilaian perhiasan harus melihat langsung buktinya. Barangnya belum dipegang, Anda sudah buru-buru berkesimpulan, bukannya merusak citra seorang ahli? Tekstur ini, kilau ini, transparansi ini, tidak mungkin. Bagaimana, Ketua Shen? Cepat katakan. Ini giok kaisar hijau es. Teksturnya halus, transparansi sempurna. Tanpa sedikit pun cacat. Hanya satu gelang ini saja. Setidaknya bernilai ratusan juta. Astaga, ratusan juta? Berarti keluarga Yu kali ini benar-benar kaya raya. Tante, kini Anda bisa tenang. Nak, ibu sangat khawatir. Ketua Shen, Anda tidak salah lihat? Barang-barang ini benar-benar asli semua? Saya menilai perhiasan dan barang antik puluhan tahun. Tak pernah salah sekalipun. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Mungkin saja. Yu Chong dapat keberuntungan besar. Dapat barang bagus. Ketua, coba lihat barang lainnya. Pasti semuanya palsu. Giok Hetian ini ternyata asli. Dan lukisan gunung musim semi ini ternyata juga asli. Latar belakang orang ini sepertinya sangat dalam. Tuan Yu, maaf atas kelancangan tadi. Barang-barang Anda, semua barang langka dan berharga. Misalnya giok Hetian ini, tak ada cacat sedikit pun. Nilainya minimal 2-3 juta. Dan lukisan gunung musim semi ini, dilukis maestro dinasti Tang. Apalagi barang mewah internasional ini, tak ada satu pun palsu. Bagaimana mungkin? Yi Cheng ini, dari mana dapat barang asli sebanyak ini? Mungkin saya salah menilainya. Warga sekalian, lihatlah. Barang yang dibeli anak saya, semuanya asli. Tuan Yu, hari ini kami lancang. Mohon maaf. Kedepannya, jika ada urusan perhiasan atau barang antik, hubungi saya kapan saja, saya bantu semampu saya.
Tidak usah sungkan. Jika perlu bantuan nanti, saya akan hubungi Anda. Baik. Nak, jangan beli lagi barang semahal ini. Asal kau selamat dan sehat, itu sudah lebih dari cukup. Ibu, mulai sekarang aku di sini tak akan kubiarkan siapapun mengganggumu lagi. Baik. Zhang Haosen, kau sekarang masih punya alasan? Yu Tong, jangan keterlaluan. Aku yang keterlaluan? Zhang Haosen, kau sendiri yang tadi maju dan bertaruh di depan semua orang denganku. Kenapa sekarang mau ingkar janji? Iya, tadi Zhang Haosen. Si dia ini sudah bersumpah. Itu, Direktur Yu, Hausen kami ini masih muda dan panas hati. Bicara tanpa pikir panjang. Ini kan tahun baru. Kita juga tetangga. Bagaimana kalau kita lupakan saja? Tadi kau bawa banyak orang. Datang ganggu Bibi. Kenapa tak bilang tetangga? Senjong, dalam hal ini, kau tak pantas minta ampun untuknya. Zhang Haosen, sekarang pilih ku bawa mobil datang dan lindas tubuhmu. Atau kau berlutut sekarang dan sujud minta maaf. Pilih sendiri. Yu Tong, berani kau. Ayah, Kesabaranku terbatas. Kuhitung 5, 4. baik. Aku berlutut. Pergi sana. Ini semua gara-gara si brengsek ini. Kalau bukan kau yang maksa, datang ke keluarga Yu. Mana mungkin aku bisa dipermalukan begini? Lepaskan. Zhang Haosen, sudah kuperingatkan. Kamu sendiri yang tak percaya. Masih nekat bertaruh dengan orang. Bukan urusanku. Kamu pembawa sial. Berani membantah? Pertama merugikan dia, sekarang merugikan aku. Cukup. Ha! Kenapa? Tuan Muda Yu, kau tak tega? Kenapa? Tuan Muda Yu, kau tak tega? Kau pikir berlebihan. Mau pukul atau marah, pergi dan lakukan sesukamu di luar. Jangan kotori rumahku. Baik. Yu Tong. Ini akan kuingat. Kita lihat nanti. Ayah, ayo pergi. Wanting? Di luar dingin. Mau masuk sebentar? Ah, tidak usah. Aku juga pulang tahun ini menemani nenek merayakan tahun baru. Kebetulan menemui kejadian ini. Aku juga tak banyak bantu. Aku duluan ya. Hari ini terima kasih banyak. Kalau bukan kau di sini, membantu bicara, entah sampai kapan mereka bakal ribut. Ibu jangan bilang begitu. Aku juga tak banyak bantu. Justru Yu Chong, dia yang mampu dan bertanggung jawab. Ah, sudah larut. Nenek sendirian di rumah, aku agak khawatir. Aku duluan pulang. Baik, lain kali harus datang makan ya. Baik, terima kasih Ibu. Yu Chong, aku duluan. Nak, ini benar semua kau beli? Ini pasti mahal ya. Di luar sana, jangan lakukan hal yang melanggar hukum ya. Bu, tenang saja Bu. Ini semua dari bisnis yang sah. Mulai sekarang, tidak ada yang berani mengganggu kita lagi. Ibu tidak mengharapkanmu kaya raya. Asalkan kau selamat dan sehat saja. Bu, lihat sarang burung walet kualitas terbaik. Bagus untuk kesehatan. Nanti dimasak dan dimakan setiap hari. Ada juga ginseng itu yang berusia ratusan tahun. Bisa untuk merendam anggur atau membuat sup. Oh, baik. Kakak ipar. Yu Chong, kau pulang. Ya ampun. Ini emas batangan kan? Besar sekali. Keluargamu benar-benar beruntung sekarang. Bagus, bagus. Sekarang kau sudah kembali. Semua jadi baik untuk keluarga kita. Yu Chong, aku dengar sekarang kau di kota, membuka perusahaan besar. Jadi bos besar sekarang Ah, bukan bos besar. Hanya usaha kecil-kecilan. terlalu rendah hati. Kakak ipar, anakmu ini benar-benar membanggakan. Tidak seperti anakku.
lulusan universitas, tapi nasibnya cuma jadi karyawan, penghasilannya cuma seadanya. Itu, Yutong, paman keempat datang hari ini, ada sesuatu ingin kuminta. Apa itu paman keempat? Oh, sepupumu, Yutao masih ingat kan? Dari pihak keluarga bibimu itu, memperkenalkan seorang gadis. Sudah pacaran 2 tahun, rencananya tahun ini menikah. Nah, pihak perempuan itu minta mas kawin 188.000, lihat. Aduh, itu 188.000, itu sudah harga lama. Terus dengar-dengar, keluarga Yu punya bos besar, jadi harganya naik. Sekarang minta 288.000. Jadi, Yutong, kamu kan sekarang sudah kaya, punya uang lebih. Bisa pinjamkan ke paman sedikit, nanti kalau adikmu sudah nikah, pasti dikembalikan. Yu Laosi, ini lagi tahun baru, kamu datang minta pinjam uang. Memang sudah tidak ada cara lain. Kamu tahu anak Yutao. Baik dan jujur, susah-susah dapat pacar. Jangan sampai gagal. Aduh, kamu bilang keluargamu sudah kaya raya. Jari kamu retak sedikit, sudah cukup buat kami hidup. Kita kan satu keluarga, saling bantu. Itu kan wajar. Bukan begitu caranya. Uang anakku juga bukan datang dari angin. Aduh, kamu sudah sukses. Lupa saudara miskin. Yutong, waktu kamu kuliah dulu, uang kos kamu kan, dibayar pakai uang angpau dari Yutao. Belum lama juga, kok sudah lupa budi. bibi keempat, uang itu saya kembalikan sebelum lulus, bahkan lebih 500. Soal utang piutang, jangan sungkan kita keluarga. Yutong, paman tak minta banyak, cuma 300.000. Adikmu mau nikah, mahar plus pesta, 300.000 cukup. Paman bibi keempat, adik sepupuku menikah, ini hal yang baik. Uang angpau yang seharusnya saya pasti kasih. Tapi, soal pinjam uang ini, Bukan pinjam, ini investasi. Lihat, kamu kan sekarang bos besar, pasti paham. Paman mau bicara. Uang mahar itu, setelah adikmu nikah, rencananya di kota kecamatan, untuk buka kedai bubble tea. Uang yang kamu pinjamkan, anggap saja kamu masuk saham. Nanti bagi hasil. Iya, masuk saham. Kami serius bisnis, tak akan minta gratis. kedai bubble tea, adik sepupu bisa bikin bubble tea, Kalau tak bisa, bisa belajar. alamatnya sudah dipilih, usaha mandiri, atau waralaba, riset pasar sudah. Ini kami mana paham. Kamu kan bos besar, kamu yang ahli. Kamu bantu urus saja. Paman keempat, bibi keempat, jangan pinjamkan uang ini. Apalagi investasi ke toko. Yutong, kamu ini sudah kayak lupa daratan. Laosi, Conger benar. Kalian belum tahu tokonya mau dibuka di mana. Uangnya kalau diinvestasikan, bisa hilang percuma. Yutao cuma punya satu perjodohan ini. Masa kamu tega melihatnya gagal? Aku ada ide. Di keluarga ibuku, ada seorang ponakan perempuan. Cantik sekali. Jadi guru di kota kecamatan. Kalau dia dikenalkan pada Yu Chong, Iya! Mas kawinnya bisa kita minta ratusan ribu yuan. Nanti uang untuk pernikahan Yutao. Kan jadi ada. wah, Yu Chong, sebenarnya bibi keempat datang. Ada kabar baik belum sempat kabari kamu. Oh, kabar baik apa? Bibi punya keponakan di keluarga ibu. Tahun ini baru lulus D3. Di TK kota kecamatan. Jadi guru. Cocok sekali dengan kamu. Syaratnya nggak tinggi. Cuma minta mas kawin 580.000 yuan. Lalu beli rumah di Jiangcheng, rumah atas nama si gadis. Sudah cukup. Lihat, kamu kan bos besar. Uang segitu, bagi kamu bukan masalah kan? Bibi keempat, Yeju kami. Belum ada rencana menikah. Sudah waktunya dipikirkan. Dia sudah bukan anak kecil lagi. Gadis ini kami kenal baik. Bagus sekali. Paman bibi keempat, ini benar-benar tidak bisa. Apa yang tidak bisa? Kalau keberatan dengan mas kawinnya, bisa kita bicarakan. 500.000 juga boleh. Bukan masalah mas kawin. Aku sudah punya orang yang kusukai. Yutong cuma punya uang, kan? Ini tidak bisa, itu juga tidak bisa. Kurasa kamu sama sekali tidak anggap kami keluarga. Aku beritahu, urusan ini belum selesai. Tidak hanya itu, mas kawin Yu tahu kamu yang bayar. Setelah dia menikah, ingin buka perusahaan dagang di kota Jiangcheng. Modal awalnya juga harus kamu tanggung. Aku tidak minta banyak. Ambil dulu 2 juta. Kalau kamu tidak kasih hari ini, kami tidak pergi. Benar. Hari ini, kalau kamu tidak bantu, kami tidak pergi. Bu, ambilkan kotak kayu di samping tempat tidur. Kebetulan kalian berdua di sini, aku jelaskan dulu. Kalian datang hari ini, entah untuk pinjam uang, atau minta bantuan.
Aku tidak keberatan, tapi ada satu syarat. Kalian harus lunasi dulu hutang pada keluarga kami. Paman keempat, 10 tahun lalu, saat ayahku masih hidup, dia kerja di pabrik batu bata desa. Kau bersekongkol dengan mandor. Menilep gajinya 3 bulan, 2.500 yuan. Kini sudah 10 tahun. Pokok plus bunga, kuhitung 3.000. Kau akui utang ini? Itu kan sudah lama sekali, masa lalu yang usang. Kenapa kau ungkit lagi? Bibi keempat, 8 tahun lalu, saat kalian bangun rumah, kalian ambil 20 karung semen kami, yang untuk kandang babi, dan 3 meter kubik pasir. Sampai sekarang belum dikembalikan. Masih ada lagi, saat kalian bangun rumah, material bangunan ditumpuk di depan rumah kami 3 bulan. Ibuku datang berunding. Dan kau memaki ibuku di depan rumah sepanjang sore. Kau akui ini? Lalu 6 tahun lalu, ibuku dirawat untuk operasi. Meminjam 500 yuan darimu, kau tak bagi sepeser pun. Bahkan, di depan semua orang desa, kau bilang keluarga kami, semua sakit-sakitan, uang pinjaman pasti hilang, tak akan kembali. Kau yang bilang ini, kan? 4 tahun lalu, saat saya masuk kuliah, uang pendaftaran tak cukup. Ibu saya dalam hujan deras, pergi ke rumah Bibi minta pinjam uang. Tapi Bibi malah tak izinkan dia masuk. Dihalangi di depan pintu, bahkan air pun tak diberi. Bibi bilang sekolah saya sia-sia, lebih baik cari kerja cepat. Bibi keempat, Bibi akui tidak. Barusan bilang kita keluarga sendiri, tapi saat keluarga saya susah dulu, di mana rasa kekeluargaan Bibi? Di mana? Aduh, tahun baru begini, mengingat masa lalu cuma bawa sial. Hutang lama tak dilunasi, bantuan baru tak akan saya beri. Saya bicara jelas. Hari ini mau pinjam uang, mau jodohkan, atau mau investasi, saya tak keberatan. Tapi, lunasi dulu hutang uang dan hutang budi yang selama ini pada keluarga kami. Tak mau pinjamkan ya sudah. Siapa butuh uang kotormu? Kayak sedikit lupa diri. Saya lihat nanti kalian dapat ganjaran. Nak, kamu... Ibu, tak apa. Mereka ini memang perlu diajarin. Bukan ibu tak setuju, cuma kasihan kamu. Bekerja keras di luar, pulang masih hadapi ini. Ibu baik-baik saja. Ibu nikmati saja hidup. Orang dan masalah busuk begini, biar anak yang tanggung. Oh iya, Bu. Besok aku mau bersilaturahmi ke rumah paman kedua. Ayah sudah lama meninggal. Paman kedua sudah banyak bantu keluarga kita. Aku harus pergi. Sudah seharusnya. Iya. Teman sekelasmu, Zhao Guanfeng itu, belakangan ini dia selalu mendekati paman kedua, membicarakan soal pabrik itu. Kalau kau kesana nanti, coba bantu melunakkan situasi. Kita kan satu desa. Jangan sampai hubungan jadi terlalu tegang. Baik. Aku paham. Kakak ipar. Selamat tahun baru. Aku datang memberi salam. Anggur merah, merek tak terkenal. Lobak kecil dari kebun. Teh kualitas rendah. Siapa yang bawa barang murahan begini saat bersilaturahmi? Kira rumah kami tempat rongsokan? Yu Tong, lebih baik kau bawa kembali barang-barang ini. Entah ini barang asli atau palsu. Barang-barang ini untuk paman kedua. Bagus atau jelek, dia pasti tahu begitu melihatnya. Maksudmu, kami tak bisa membedakan yang bagus? Tak tahu kalau barang yang kau bawa itu barang bagus? Kakak iparmu ini, setidaknya adalah kepala departemen pemeliharaan di perusahaan besar di kota. Barang bagus apa yang belum pernah kulihat? Katanya Yu Tong pulang, langsung beri tunjang. Tekanan di awal. Kurasa dia sekarang pakai, kita buat gertak. Yu Tong, dengar ya. Miskin itu tak apa. Tapi jangan pura-pura. Bawa barang-barang palsu ini tipu kami. Kami mudah ditipu? Ku katakan, ambil juga demi kebaikanmu. Bayangkan kalau ini benar-benar dilihat ayah, bisa-bisa dia marah. Boleh ambil kembali. Tapi, kalau paman kedua lihat, lalu marah, membentak kalian. Jangan salahkan aku. Pura-pura. Terus saja pura-pura. Kamu cuma karyawan. Sok-sokan apa? Kakak ipar. Apa salah adik? Hingga tersinggung? Rumah kalian punya tanah luas tak dipakai. Lebih baik beri kami. Kamu pasti orang tuaku yang bilang, paman tak mampu itu. Kamu pasti orang tuaku yang bilang, paman tak mampu kan? Nap. Tahun baru begini, jangan bicara terlalu jujur. Pamanmu memang tak mampu. Tapi bukan urusan anak kecil seperti kamu. Cepat minta maaf.
pamanmu ini sudah siapkan angpau 100 yuan. Pergilah. Maaf, Paman. Selamat tahun baru. Angpaunya mana? Angpaunya dong. Uang angpau tahun baru. Cepat berikan. Baik-baik, Paman kasih. Aduh, buru-buru keluar, lupa bawa uang tunai. Paman kedua. Ada di rumah? Direktur Zhao, Anda datang juga? Rumah kami jadi terhormat. Tahun baru saja ketemu kamu. Sial. Anda kenal dia? Oh, dia? Dulu sekelas. Ngomong-ngomong, aku kesini. Mau memberi salam tahun baru ke kakek, sekalian bahas kerja sama pabrik lama. Paman Zhao, selamat dan semoga kaya. Angpaunya mana? Baik. Wah, angpau 1000 yuan. Paman Zhao, Anda dermawan. Tidak seperti Paman, mencari di saku lama, tak keluar selembar pun. Bos besar Yu, kemarin masih sewa Maybach. Pamer kaya kan? Sekarang, ke anak kecil. Angpau saja tak punya. Oh. Jangan-jangan, utang rentenir habis di restoran kemarin? Sudah habis? Maaf ya, Paman buru-buru keluar hari ini. Tak bawa uang tunai. Sudah, Yu kecil. Tak punya uang ya sudah. Pura-pura apa? Pelit! Pantas ibuku bilang, kamu dicampak pacar di kota. Paman hanya bilang tak bawa uang tunai. Siapa bilang tak kasih uang angpau? Direktur Zhao, jangan marah. Silakan duduk di sini. Jangan dihiraukan dia. Baik. Hari ini aku ingin lihat apa yang bisa kau tunjukkan. Jangan-jangan mau kasih janji utang ke anak kecil? Ini, cek tunai senilai 100.000 yuan. Ambil, bisa dicairkan di bank mana saja. Pemilik sistem terdeteksi. Tingkat kedekatan dengan Yu Jiahao, 90. Memicu pengembalian uang 100 kali lipat. 10 juta yuan telah ditransfer ke akun pemilik sistem. Pengembalian 100 kali lipat memang asyik. Kebetulan semua saudara ada saat tahun baru. Kalau masing-masing dapat pengembalian 100 kali lipat, menjadi orang terkaya. Bukan mustahil. Yu Tong, berhentilah membual. 100.000 tunai? Menipu anak kecil. Menyenangkan ya? You tak punya uang untuk angpau. Bukan masalah besar. Tapi jangan pakai cek palsu untuk pura-pura bos besar dan menipu di sini. Hampir saja Direktur Zhao tertipu. Betul, Direktur Zhao? Bos besar Zhao ini kan ada di sini. Dia banyak pengalaman, biarkan dia lihat. Tak perlu dilihat, sudah jelas palsu. Lihat Yu. Ini baru uang tunai. Punyamu, itu sampah. Ini cuma kertas. Coba ke bank saja. Direktur Zhao sendiri sudah bilang, kamu masih berlagak. Kecanduan ya? Kalau bukan karena tahun baru, sudah kupukul kamu. Iya, Yu Chong. Direktur Zhao itu pengusaha sukses. Cek asli mana yang belum dia lihat? Masa salah lihat? Aduh, ngaku saja. Bohongi orang desa. Cukup sudah, masa keluarga sendiri juga dibohongi? Ini kan tahun baru. Semua ingin pamer. Cuma, ada yang demi gengsi. Sampai hutang menumpuk. Menyewa mobil mewah, beli barang palsu. Ujung-ujungnya, yang susah diri sendiri? Yu Tong, bukan mau menasehati, tapi kamu di kota, beberapa tahun, kok belajar curang? Sampai pinjam uang juga? Menipu sampai ke keluarga sendiri? Sungguh memalukan. Kakak cuma cek. Kalau tak mau, jangan dihina. Kasih angpau pakai cek 10 juta? Kamu pikir kamu Direktur Zhao? Anak kecil pun tak tertipu. Di film pendek kan bilang, cek harus ditukar di bank. Yu Tong, kau ini, kenapa kau menipu kami? Kalau bukan saudara, sudah kau kami usir. Betul. Kau cuma bisa tipu keluarga sendiri. Sok jago mulut saja. Ada tanda air. Ada kode keamanan. Ada stempel bank.
Tapi kalian bilang aku bohong? Kalian yang tak tahu. Anak muda sekarang sungguh keras kepala. Ini katamu VIP, yang mau tukar cek. Otakmu kemasukan petasan. Tapi, Tapi apa lagi? Kalau kau bawa orang sembarangan lagi, kau langsung kusuruh keluar. ya manajer. Nak, orang tuamu tidak ikut? Pamanku kasih kertas ini. Katanya bisa tukar angpau 100.000 yuan. Kertas ini mau tukar angpau 100.000? Bener-bener aneh. Tahun baru menipu anak kecil. Pamanmu bilang apa lagi? Paman bilang, paman dan bibi di bank juga kasih permen. Nak, paman jelaskan ya. Ambil uang di bank hanya pakai kartu ATM atau buku tabungan. Kertasmu ini sepertinya asli. Astaga, ini benar-benar nyata. Nak kecil, uang 100.000 yuan ini mau diambil semuanya. Oh, baiklah. Tunggu sebentar ya. Saya ambilkan uang tunainya sekarang. Xiaoli, bawakan teh untuk tamu VIP. Ah, jangan. Beli Yakult saja. Uangnya sudah dimasukkan ke dalam tas kecilmu. Simpan baik-baik ya. Selamat tinggal. Berhenti. Kamu sembunyi-sembunyi kemana? Tahun baru begini keluar rumah. Awas pantatmu kutampar. Aku tidak sembarangan pergi. Aku ambil uang angpau dari paman. Ambil apa? Yutong, ini salahmu. Lihatlah, bikin anak-anak percaya begitu saja. Kalau sampai hilang, siapa yang berani tanggung jawab? Mama, jangan marah padaku. Aku benar-benar dapat uang. Hei, apa belajar? Bohong? Awas pantatmu kutampar. Ini benar, aku tidak bohong. Lihat sendiri kalau tidak percaya. Ini uang sungguhan. Ini benar-benar uang tunai 100.000. Yutong, kamu dapat uang banyak dari mana? Yutong, kamu sampai berani untuk gengsi sesaat. Uang pinjaman online pun diberikan ke anak kecil. Sebagai angpau, kamu benar-benar tidak menyisakan jalan hidup untuk diri sendiri. Yutong, uang ini jangan kamu ambil lagi. Kakak ipar. Ini cuma uang receh untuk beli jajan anak. Lupa aturan keluarga Yu? Paman, Ayah pulang. Ini Yutong, kasih angpau ke anak 100.000. Kami sedang... Angpau 100.000. Yutong, uang ini benar kau beri? hanya hadiah kecil dari paman. Tenang, setiap sennya dapat dengan jujur. Paman akhirnya pulang. Saya Zhao Guanfeng datang untuk memberi salam tahun baru. Semoga sehat dan panjang umur. Baik sekali kau ingat. Paman, lama tak jumpa. Masalah yang dulu dibahas, soal peralatan pabrik lama, dan tanahnya, dana dari saya sudah hampir siap. Bagaimana... Pergi kau. Pakde, maksud Anda apa? Aku demi hidupkan pabrik Anda. Bual, aku memang tua, tapi ingatanku baik. 2 tahun lalu kau makan uang pembayaran dan masih tunda gaji buruh. Belum dibayar kan? Pakde, Anda pasti salah paham. Kedatanganku ini benar-benar ingin kerjasama dengan Anda. Pabrik lama Anda itu, saya mau beli dengan 5 juta. Pasti saya hidupkan. Benar. Direktur Zhao, sekarang beliau adalah pengusaha terkenal di kota Jiangcheng. Dengan bantuannya, pabrik Anda pasti sukses. Jika diberikan padanya, mungkin nanti dia pecat buruh, jual peralatan, lalu jual tanah. Katanya, kau masih hutang 10 juta untuk proyek, belum dibayar. Dari mana uangmu untuk beli? Pakde, itu semua rumor. Saya... Pergi. Keluarga Yu tak mau. Orang tak tahu terima kasih. Hei, cepat cari akal. Kalau ini berhasil, utangmu 200.000 padaku akan kuhapus. Pakde, coba lihat. Hadiah dari Direktur Zhao, Cordyceps dan sarang burung walet. Semuanya kualitas terbaik. Nah, lihat ini. Ini dari Yutong. Semua barang palsu murahan. Iya, Pak. Tadi aku juga mau bilang,
Hadiah Yu Chong ini, barang-barang ini, kalau dimakan, merusak badan, kalau dipakai, bikin kesal. Lihat hadiah Direktur Zhao, jauh lebih bagus daripada punya Yu Chong. Pak De, bagaimana? Ini semua barang-barang terbaik? Semua terbaik. Terbaik apanya? Jangan, Pak. Kenapa Anda begini? Barang ini juga berharga. Anda ini terlalu... Zhao Guanfeng, kau pikir aku buta? Irisan cordyceps ini menghitam. Palsu banget. Jangan, Pak De. Anda salah sangka. Aku beli ini dengan ratusan ribu. Masa mungkin palsu? Lihat punya Yu Chong. Itu baru palsu. Lafit tahun 82, kondisinya sangat langka. Ini ginseng liar. Setidaknya berusia ratusan tahun. Barang ini sekarang susah dicari. Harganya tinggi, tapi tak ada pasaran. Teh Longjing Shihu ini panen pertama. Dari mana Yu Chong dapat uang untuk beli semua ini? Yu Chong, barang-barang ini harganya pasti mahal. Lebih baik dari hadiah kakakmu tahun-tahun lalu, yang cuma bagus kemasannya. Jauh lebih berkualitas. Rupanya selama di luar, kamu sudah sukses besar. Paman kedua, syukur paman suka. Kakek, apa kakek tidak salah hitung? Barangnya bisa semahal itu? Hadiahmu bahkan tak sampai 1/10. Bawa barang rongsokanmu ini, pergi sana. Bukan aku. Xiao Yu sekarang sudah sukses, dan masih ingat keluarga. Dibawa begitu banyak oleh-oleh tahun baru mahal, tak berterima kasih saja sudah keterlaluan, masih mengejek di sini. Muka keluarga Yu, kalian permalukan. Yu Chong, jangan salahkan kakak. Kakak yang tak bisa menilai. Jangan dipikirkan ya. Xiao Yu, kakak ipar meremehkanmu. Maafkan ya. Sekarang baru tahu menjilat, sebelumnya ngapain saja. Paman kedua, tenangkan diri. Kita kan satu keluarga. Setelah makan, lupakan saja hari ini. Belum dengar? Cepat masak. Paman kedua, ini sedikit perhatian, terimalah. Kamu ini main trik sama paman, cepat ambil kembali. Kita berdua, hari ini kita buka Lafit 82mu ini. Mari kita minum. Sungguh disayangkan. Hampir dapat pengembalian uang 10.000 kali lipat. Besok ada reuni alumni, Yu Chong. Kamar 888 Hotel Haiyun. Harus datang ya. Memang waktunya ketemu teman lama, entah Wanting datang atau enggak. Hanli, Hausen, akhirnya datang, duduklah. Ketua Zhao repot-repot ya, sampai sengaja adakan reuni ini. Katanya semua teman hadir hari ini, jadi aku temani Lily meramaikan. Ayo duduklah. Hausen, dengar kalian pulang kampung lebaran. Ada kejadian. Jangan dibahas, dikibulin. Sama si Yu Chong itu. Si Yu Chong itu, entah dari mana dia dapat banyak bingkisan buat pamer di kampung. Bikin aku dan Hausen malu sekali di desa. Aku juga mau cerita soal itu. Waktu aku ke rumah pamannya, aku dikibulin sama hadiah palsu dia. Pamannya itu malah mengusirku. Bilang barangku palsu. Barangnya yang asli. Masa dia punya barang asli? Belum tentu. Dulu aku juga kira barang-barangnya palsu. Tapi ada ahli penilai harta karun yang bersikeras kalau itu asli. Jangan-jangan dia benar-benar kaya mendadak. Dia minjam uang rentenir, bayar orang buat acting, beli barang palsu, berpura-pura kaya. Sok merasa diri penting banget.
segala triknya itu cuma bisa nipu orang desa yang cepat pandangannya. Hari ini, di depan teman sekelas, kita kasih tahu semua orang, dia itu penipu tulen. Betul katamu. Kita bertiga pernah dikibulin dia. Di acara hari ini, kita harus dapatkan muka kita kembali. Ayo, teman-teman sekalian, kita jarang kumpul seperti ini. Saya minum untuk kalian. Kok Yu Chong nggak datang? Kalau nggak ada dia, siapa bahan tertawaan kita? Kalian tahu nggak? Dulu dia ujian matematika cuma dapat angka satuan, sampai hampir bikin guru uang kesal sampai masuk rumah sakit. Terus dulu dia pernah ngejar Hanli kita. Surat cintanya. Dibaca guru depan umum. Lucu banget. Tahu nggak? Dulu Yu Chong ngejar aku, irit-irit 2 bulan, tapi cuma kasih shell puluhan yuan, langsung aku buang. Maaf, aku terlambat. Macet di jalan. Pas banget datangnya. Kita sedang membahas, kenapa dulu Hanli bisa tertarik pada pria sepertimu? Ah, jangan diungkit lagi. Waktu itu aku masih muda, kurang berpengalaman. Hey, Yu Chong, gimana kabarmu belakangan? Aku cuma usaha kecil-kecilan, cari sedikit uang. Oh, usaha kecil-kecilan? Jangan-jangan jualan di pinggir jalan? Hahaha. Tolong semuanya tenang. Hari ini, sambil teman-teman lagi senang, aku mau umumkan sesuatu. Sekarang, aku Zhang Haosen cukup sukses. Tak tega lihat teman ketinggalan, bukan begitu? Begini saja, aku carikan kamu kerja angkut batu di proyek. Gaji bulanan 3.000 yuan. Bagaimana? Cukup baik, kan? Kakak Hausen, baik hati sekali. Yu Chong, cepat terima kasih sama kakak Hausen. 3.000 yuan loh, cukup buat hidupmu. Iya betul. Yu Chong, ngapain diam saja? Cepat bersulang sama kakak Hausen. Cheng Hausen, baru beberapa hari lalu di desa, kau sudah kubuat malu dengan bingkisan tahun baru, berani lagi pamer di depanku? Yu Chong, kau pinjam rentenir untuk pulang tahun baru, lalu bayar orang buat acting, mengira dirimu orang kaya, ya? Yu Chong, hidup harus realistis. Pelayan, tolong hidangkan spesialitas rumah. Yu Chong, ini sengaja kubelikan untukmu. Dulu, ini kan makanan wajibmu tiap hari. Sekarang kau harus introspeksi diri. Demi gengsi, berani pinjam ke rentenir. Kau tega pada ibumu? Astaga, Yu Kong. Giok Kaisar Hijau S. Xiaoming, barang ini cuma dari pinggir jalan. 10 yuan, dapat 3. Perluas wawasanmu. Hah? Yu Chong, kan kita teman lama. Jangan sok. Lihat kau bohongi Xiaoming. Sampai segitunya. Kau benar-benar demi gengsi, berani bawa apa saja. Halo, lihat. Mobil listrik. Lunas 500.000. Bahkan mobil sewamu mahal, lalu beli beneran, 1 roda pun kau tak mampu. Hah? Ini hadiah Hausen untukku. 200.000. Yu Chong, seumur hidupmu, pasti belum pernah lihat jam semahal ini. Sudahlah. Hari ini makanan ini, biar aku yang bayar. Setiap teman dapat 1 botol anggur. Yu Chong, lihat kan? Ini perbedaannya. Kau bahkan tak bisa menandingi Sejong cari Chang Hausen. Kenapa? Terkejut? Barang-barang murahan kalian ini, mana bisa dibandingkan dengan Giok Kaisar Hijau es milikku, benar-benar berpandangan sempit. Yu Chong, kalau mau pura-pura, orang kaya, setidaknya belilah kalung emas tiruan yang bagus,
Bawa batu jelek begini? Mau menggelikan siapa? Wah, kebetulan di sebelah ada ahli penilaian harta karun. Aku akan panggil dia ke sini untuk mengobati sifat keras kepala Yu Chong ini. Untuk apa cari ahli penilaian? Tentu untuk memeriksa keaslian barang ini. Hari ini, aku harus membuatnya memalukan diri di depan umum. Kenapa kau halangi aku? Waktu itu di desa, saat aku membongkar barang tahun baru palsu Yu Chong, seorang kakek tua memalukanku. Ya, kakek itu waktu itu bersikeras bilang, barang Yu Chong sangat berharga. Di desa mana ada ahli penilaian harta karun? Menurutku kalian berdua dibohongi oleh aktor yang dia sewa. Di ruangan sebelah duduk orang penting dari ibu kota. Aku kebetulan saja bisa kenal. Pasti bukan orang yang bisa diundang Yu Chong, orang sembarangan. Pak Zhang, kau kan bos besar, low. Masa bisa ditakutin sama aktor bayaran dia? Siapa yang takut? Aku cuman ingin mengingatkanmu. Silakan undang sendiri. Aku tak percaya. Orang ini punya giok bernilai puluhan juta. Baik. Semua tunggu sebentar. Aku akan ke ruang VIP untuk menjemput ahlinya. Benar palsunya langsung ketahuan. Bagaimana? Di mana orangnya? Jangan tanya. 2 bodyguard di pintu, seperti penjaga gerbang, halangi aku masuk. Katanya di dalam sedang ada tamu penting. Ternyata orang berpengaruh besar macam ini. Tak bisa diundang, hanya dengan uang. Sudahlah, tunggu acaranya selesai. Coba lagi nanti. Lupakan saja. Direktur Zhao, ayo kita minum lagi. Batu jelekmu itu, kenapa masih di atas meja? Cepat disingkirkan. Tidak malu? Low, tak bisa undang orang, lalu mulai menjelekkan barangku? Kalau begitu, biar aku yang undang ahlinya. Yu Chong, kau ini siapa? Dia itu ahli penilaian harta karun terkemuka di Tiongkok. Kau pergi, bisa dipukuli, habis-habisan bodyguardnya. Aku ingin lihat siapa sebenarnya dia. Huh, Emas asli tak takut diuji api, ahli macam apa pun. Yang asli tetaplah asli. Hausen, dia benar-benar cari ahli penilai harta karun itu, kemampuan diri sendiri. Dia tak sadar, mana mungkin dia diterima. Tapi jangan salah, semakin ahli penilai top, semakin benci barang palsu. Dia berani bawa giok palsu, mengotori mata mereka. Akibatnya nanti, bukan cuma malu biasa. Yu Chong, anak ini, lihat malah terlibat sendiri. Ini namanya mendatangkan bencana sendiri. Tak bisa diselamatkan. Benarkah? Kamu kok datang? Ketua Shan, bukannya sedang temui tamu penting? Kok ke sini juga? Pa Zhao, dialah ahli yang waktu itu, bantu Yu Chong nilai harta karun. Apa katamu? Ketua Shen pernah nilai harta karun Yu Chong? Tuan Yu, yang hadir di sini, sepertinya teman sekelasmu. Tak tahu untuk apa, kau undang aku ke sini. Ada sepotong giok di sini. Mohon dinilai. Melayani Tuan Yu adalah kehormatanku. Mana mungkin ketua asosiasi yang sangat sulit ditemui, asosiasi penilaian harta karun. Di depan Yu Chong, seperti bawahan biasa. Tuan Yu, giok ini kilauannya jernih dan teksturnya halus. Warnanya mencapai standar. Giok kaisar hijau es sejati. Sangat langka dalam hidup saya. Ketua Shen, jadi berapa nilainya harta karun seperti ini? 10 tahun lalu, saya pernah lihat di lelang luar negeri, hanya sekali. Harga akhir lelangnya setara dengan 68,8 juta yuan.
Tuan Yu, kali ini Anda buat saya takjub lagi. Harta langka seperti ini sangat cocok jadi pusaka keluarga. Saya tawar 100 juta yuan. Harap Anda rela melepasnya. Ketua Shen terlalu baik. Ini cuma barang kecil yang tak berharga. Kalau Ketua Shen suka, anggap saja hadiah tahun baru untuk Anda. Ini terlalu berharga. Ini hanya tanda terima kasih. Tingkat kedekatan pemilik sistem dengan Ketua Shen naik 20 poin. Sekarang 70 poin. Memacu pengembalian uang 10 kali lipat. 680 juta telah ditransfer ke akun. Tidak mungkin, mustahil. Salah kamu. Kalau bukan karena kamu bilang, Yu Chong orang biasa, penipu. Mana mungkin saya lawan dia? Bikin saya malu. Ini... Bagaimana mungkin aku tahu Ketua Shen dengannya punya hubungan sedalam itu? Kalian berdua, si tolol. Sebelumnya Ketua Shen sudah memeriksa Yu Chong. Kalian berdua masih bilang itu palsu? Dan kau, kalau bukan kau maksa ikut reuni sialan ini, mana mungkin aku dipermalukan. Nah sekarang, malu total. Puas? Omong kosong. Jelas-jelas kau yang maksa ikut balas dendam, cari muka. Apa urusanku? Zhang Haosen, kau cuma bisa pukul wanita sampah. Dengar ya, kita putus. Kau pikir aku sungguh mau ikut kau? Tas puluhan ribu yuan saja, tak kau belikan. Jam pemberianmu bekas. Bajaan kau cuma bisa pamer kayak di luar. Tapi diam-diam, gaji karyawan tak bisa bayar. Pura-pura apa lagi? Dan kau Zhao Guanfeng. Baru siapa yang bilang bangga? Dekat dengan Ketua Shen? Lihat hasilnya. Dia tak izinkan kau masuk. Kalian semua tak sebanding sehelai rambut. Yu Chong pun pantas dipermalukan. Jangan sentuh aku. Sayang sekali, tadinya mau beri ke mereka tahun baru begini untuk keberuntungan. Ayo jangan cuma diam. Ini kayunanmu sutra emas tua. Sepotong kecil ini, nilainya ratusan ribu yuan. Terima kasih Pak Yu. Terima kasih banyak Pak Yu. Jangan sungkan. Zhao Guanfeng, ini untukmu. Aku juga siapkan untukmu. Yu Chong, jangan pura-pura baik di sini. Cuma amplop receh. Aku tak butuh. Pak Yu, kalau begitu tak ganggu lagi. Kalian berkumpul saja. Nanti kalau ada apa-apa, hubungi aku kapan saja. Maaf mempermalukan diri hari ini. Lain hari akan kukunjungi. Sampai jumpa. Yu Chong, baru dapat kabar, guru Wang SMA kita, sakit parah dirawat. Kalau sempat, mau ikut jenguk beliau? Teman-teman sekelas, makan hari ini sepertinya batal. Lain waktu kalau ada waktu, aku traktir kalian ke tempat yang lebih nyaman. Kita kumpul lagi, asalkan kalian beri aku muka. Astaga, Yu Chong sekarang siapa sih? Shouting. Sudahlah, jangan repot. Kamu datang menjenguk, sudah bikin aku senang. Guru, jangan sungkan. Anda harus istirahat baik-baik. Guru Wang. Saya datang menjenguk. Xiao Yu, lama tak jumpa. Tak kusangka. Kau masih ingat gurumu? Datang. Iya. Macet di jalan. Kamu datang cukup awal. Aku juga baru tiba, tadi ngobrol dengan guru. Wah, Yu Chong, kau juga datang. Luar biasa, tamu langka. Guru Wang, ku dengar Bapak dirawat di rumah sakit. Saya terus memikirkan Bapak. Hari ini saya datang menjenguk. Sekarang, apakah kondisi Bapak sudah membaik? Sudah jauh lebih baik. Ini penyakit lama. Cuma butuh istirahat beberapa hari di rumah sakit. Nanti pasti sembuh. Di saat tahun baru begini, kalian masih menyempatkan diri menjenguk saya. Di hati saya, sangat senang, tapi juga merasa tidak enak. Jangan berkata begitu, Guru. Sebagai murid, menjenguk Bapak sudah seharusnya. Yu Chong, sungguh tidak kusangka kau akan datang. Dulu waktu sekolah, setiap ujian, peringkatmu selalu paling buncit. Guru Wang sangat khawatir tentangmu. Kenapa sekarang setelah lulus, baru tahu mendekati guru? Li Wei, apa maksudmu?
Ini ketulusan hati. Apa hubungannya dengan nilai sekolah dulu? Maksudku apa? Maksudku, jangan-jangan ada yang di luar sana. Hidupnya susah, lalu pulang menjenguk guru, hanya untuk cari koneksi. Lagi pula, dulu di kelas, selain bikin guru marah, hal berguna lainnya juga tidak bisa dilakukan. Sekarang, bisa sukses apa? Li Wei, bagaimana caramu bicara? Nilai bagus atau jelek, tetap murid saya. Di tahun baru begini, kalian mau menjenguk saya. Saya senang. Guru Wang, jangan marah. Saya dan Yu Chong cuma bercanda. Kami teman kelas dulu, sudah lama tak jumpa, cuma iseng saja. Bukan apa-apa. Tapi ngomong-ngomong, Yu Chong, dulu di kelas kita, siapa yang tak tahu masalah memalukanmu. Sekarang sok tampan. Kira kami lupa semua? Dulu, saat Yu Chong mengejar Han Li, dia tulis surat cinta penuh salah. Dibacakan di depan kelas, itu benar-benar contoh buruk klasik. Jangan ungkit aib orang. Nilai Yu Chong dulu memang buruk, tapi dia jujur, sering bantu teman sekelas. Tak seperti sebagian orang, cuma bisa omong doang. Wah, do wanting. Kau bela si sampah ini? Untuk apa? Sudah, jangan banyak bicara. Li Wei, kalau kau masih bicara dengan nada sarkas. Pulang saja dulu. Xiao Yu, kau kurus. Sibuk akhir-akhir ini? Tidak. Saya baik-baik saja. Anak ini dari kecil suka sembunyikan masalah. Waktu itu keluarga miskin, musim dingin sangat dingin. Masih pakai sepatu tipis, kakinya sampai radang dingin. Tak pernah mengeluh. Guru masih ingat ini? Tentu aku ingat. Sudah 3 tahun aku membimbingnya. Seperti apa anak ini? Aku tahu persis. Guru Wang, aku tahu keluarga Anda juga mengalami kesulitan. Ini sedikit perhatian dari murid. 10.000 yuan, guru Anda harus menerimanya. Ini terlalu banyak. Guru Anda harus menerimanya. Guru, ini juga sedikit perhatian dariku. Terima kasih. Kalian semua sangat perhatian. Yu Chong, bagaimana denganmu? Mengunjungi guru saat tahun baru? Jangan-jangan engkau tidak disiapkan? Guru, ini sedikit perhatian dariku. Ya ampun. Yu Chong, di angpaumu ini jangan-jangan cuma 10 yuan? Yu Chong, kamu keterlaluan. Sekarang miskin, tapi datang mengunjungi guru. Tidak boleh asal-asalan. Bagaimana bisa bilang begitu? Yu Chong mengunjungi guru, pasti tidak asal-asalan. Do wanting. Kenapa kamu selalu membelanya? Aku hanya merasa tidak boleh mengukur perhatian dari jumlah angpau. Yu Chong, perhatianmu ini guru terima. Angpau ini kamu ambil kembali. Kamu juga susah. Guru, coba Anda buka. Wah, minta guru buka di depan umum? Yu Chong, kamu tidak takut malu? Guru, coba Anda buka. Mungkin ada kejutan. Sepotong kertas emas. Yu Chong, niatmu ini sungguh berharga ya. Diam kau. Yu Chong datang menjenguk guru. Pasti tidak asal-asalan. Sudahlah. Kamu jangan lagi menjilat Yu Chong. Oh, jangan-jangan karena dulu Yu Chong tidak memberimu surat cinta. Sekarang kau malah mendekatinya? Tunggu, ini sepertinya bukan kertas biasa. Ini lembaran emas. Lembaran emas asli. Aku sepertinya pernah lihat di toko mewah, cukup mahal. Ini pasti palsu. Dia? Mana mungkin dia beli? Aku ingat, ini lembaran emas murni 24 karat. Kemurnian 99,99%. Jangan lihat tipisnya, pola di atasnya. Diukir manual oleh maestro. Nilainya ratusan juta. Tidak mungkin. Bukannya kamu tak punya uang? Mana mungkin beli lembaran emas ratusan juta? Siapa bilang aku tak punya uang? Zhang Haosen. Yu Chong, ini terlalu berharga. Guru tidak bisa menerimanya. Guru, terimalah. Biaya sekolahku dulu, semua guru yang bayarkan. Guru bilang, jangan biarkan anak tak sekolah. Sekarang aku sudah mampu. Sedikit tanda terima kasih. Bukan apa-apa. Lembaran emas pun cantik tapi tak berguna. Bisa dibelanjakan? Yu Chong itu paham koleksi, berbakat seni. Kamu itu cuma orang kaya baru. Selamat tahun baru. Ini angpaumu.
Tingkat kedekatan dengan Duwanting terdeteksi sebesar 90 poin. Pengembalian uang 100 kali dipicu, 500 juta yuan. Telah ditransfer ke rekeningmu. Astaga, sistem ini luar biasa. 500 juta. Cukup beli gedung ini. Tunggu, tingkat kedekatan 90? Yutong, ini terlalu berharga. Aku tak bisa membalasnya. Tidak apa-apa. Ini tanda terima kasih. Terimalah. Ini jam tangan Patek Philippe. Edisi terbatas senilai 5 juta. Yutong, tidak bisa. Ini terlalu mahal. Aku tak bisa menerimanya. Terimalah saja. Dulu saat kuliah, tak punya uang makan, kau selalu traktir aku dengan kartu makanmu. Kau juga menemani aku. Belajar semalaman. Terima kasih, Duwanting. Dulu karena bimbingan belajar, aku mulai menyukainya. Tak terasa bertahun-tahun. Kini dia sudah jadi bos besar. Amplop merah ini untuk keberuntungan. Tingkat kedekatan dengan Dewi terdeteksi sebesar 60 poin. Pengembalian uang 10 kali dipicu, 2 juta yuan. Telah ditransfer ke rekeningmu. Astaga, kunci BMW. Terima kasih, Direktur Yu. Dari mana biaya pengobatan? Sebesar 1 juta ini? Guru, ini tabunganku. Hanya sedikit uang. Semoga cepat sembuh. Yutong, terima kasih banyak. Pak Wang, kami duluan ya. Istirahat yang cukup. Baik. Yutong, kamu tunggu sebentar. Xiaoyu, Duwanting, dari dulu aku sudah lihat dia beda sama kamu. Dari dulu selalu cari alasan. Bantu siswa yang nilainya jelek. Sebenarnya cuma pengen dekat sama kamu. Entahlah, sekarang masih bisa nggak? Lanjutkan hubungan dulu. Nak, di kota jangan terlalu capek. Uang cukup buat hidup aja, makan harus teratur. Ingat ya, sampai sana video call mama. Jangan bikin mama khawatir. Mama tahu. Ini semua kamu bawa, semua dari rumah sendiri. Sehat. Tante, Yutong, selamat tahun baru. Oh, Wanting datang. Aku pikir barang Yutong agak banyak. Sendirian kurang nyaman. Jadi sekalian bareng balik ke kota. Oh, Wanting datang. Iya. Aku pikir barang Yutong agak banyak. Sendirian kurang nyaman. Jadi sekalian bareng balik ke kota. Wanting, merepotkanmu sekali. Nak, di jalan jaga baik Wanting ya. Ma, aku tahu. Tenang aja. Tingkat kedekatan pemilik sistem dengan Duwanting naik 5 poin. Sekarang 95 poin. Sepertinya sebentar lagi akan dapat hasil berlipat ganda. Nak, kamu pulang kali ini membuat keluarga bangga. Ibu tahu kamu sudah sukses. Ingat sering-sering pulang ya. Tenang, Bu. Ini tempatmu dulu. Tinggal cukup nyaman. Dulu miskin terpaksa menerima. Sekarang malas pindah. Lagi pula cuma tempat tidur. Xiaoyu, akhirnya kamu pulang. Xiaoyu, akhirnya kamu pulang. Yang kamu minta aku siapkan. Kakak Meilin, aku perkenalkan. Ini teman saya, Duwanting. Ini pemilik kos saya, Yin Meilin. Halo Kakak Meilin. Yutong cerita tentang Anda. Kata dia Anda sering bantu dia. Ah, bantuan biasa saja. Aku selalu anggap Yuchong seperti adik sendiri. Dulu saat dia susah, aku banyak bantu dia. Xiaoyu, aku beli ceri impor. Nanti mampir ke rumahku ya. Manis sekali. Kakak Meilin baik sekali. Yutong dulu memang sulit. Untung ada orang baik seperti Anda yang bantu. Tapi sekarang sudah membaik. Kedepannya tak perlu lagi merepotkan Anda untuk mengurusinya. Cewek kecil ini ada maksud tersirat. Maksudnya aku jangan sering datang. Tidak usah repot-repot. Maksudnya, aku juga pemilik rumah ini. Pemiliknya, pemilik datang lihat penyewa. Kan wajar saja. Kamar kamu lumayan berantakan. Biar aku bantu membereskan. Jangan repot-repot Kakak Meilin. Hal kecil ini biar aku saja. Kakak Meilin, ada perlu apa? Ada apa? Tidak ada. Aku tak boleh datang.
Oh ya, kok aku belum pernah dengar? Kamu punya teman sekelas lama? Sudah lama tak bertemu. Tahun baru ini, kebetulan ketemu Wanting barangnya banyak, sekalian antar dia pulang. Sekalian? Masa sih? Jelas-jelas sengaja datang untuk Yu Chong. Tak tahu Nona Du bekerja di mana? Bukan kerja hebat, keluarga usaha kecil-kecilan. Aku main piano, manggung kecil-kecilan. Tak seperti kakak Melin, punya properti sendiri, penghasilan stabil. Oh, seniman ya. Sungguh berkelas. Tak seperti kami orang biasa. Oh ya, Xiao Yu. Ayo kita makan di luar. Aku tahu dekat sini ada restoran keluarga baru buka. Enak sekali. Makan di luar banyak minyak. Lebih baik, aku masak sederhana saja. Ini, Teman lamamu ini sungguh perhatian padamu. Mau membereskan rumah, mau bantu masak lagi. Libur tahun baru Imlek. Tidak perlu temani keluarga. Keluarga rayakan di luar negeri. Saya sendiri juga santai saja. Kebetulan Yu Chong barangnya banyak. Jadi bantu saja. Kebetulan dari desa Yunding ke kota Jiangcheng. Jaraknya cukup jauh ya. Kakak Melin, Anda sewakan rumah ke Yu Chong. Sudah berapa lama? 3 tahun. 3 tahun lalu, dia miskin sampai uang jaminan. Tidak bisa bayar. Saya kasihan melihatnya. Izinkan dia bayar cicil. Kakak Melin sangat baik hati. Tapi sekarang kondisi Yu Chong membaik. Anda harus naikkan sewa. Jangan rugi sendiri. Maksudmu apa? Bukan apa-apa. Hanya saja kakak Melin urus Yu Chong. Selama 3 tahun ini, rajin itu rajin. Bisnis tetaplah bisnis. Tidak bisa selalu terlalu banyak utang budi. Juga bukan solusi jangka panjang. Yu Chong, lihat aku baru datang. Dia sudah menyuruhku pergi. kakak Melin. Wanting tidak bermaksud begitu. Aku memang bermaksud begitu. Yu Chu sekarang bukan lagi si miskin, yang dulu bahkan tak mampu bayar sewa. Kakak Melin berbicara padanya dengan nada merendahkan seperti itu. Tidak pantas. Nona Du, pandai bicara sekali. Pantasan Yu Chong, waktu di sekolah, sampai tergila-gila padamu. Kemampuan bicaramu, siapa yang bisa menandingi? Kakak Melin salah paham. Aku dan Yu Chong hanya teman lama. Teman lama? Lalu kenapa tahun baru, kau antar dia pulang kampung, bantu dia rapikan rumah, dan di hadapanku, membelanya? Kakak Melin bertanya ini dengan status apa? Tuan tanah atau teman? Perusahaan kami, Housing Technology Company Limited, baru-baru ini terkena denda besar karena penggelapan pajak, sehingga kini menghadapi krisis kebangkrutan. Housing Technology? Bukankah itu perusahaan Changhausen? Bangkrut? Kesempatan datang. Tunggu. Sebentar lagi, aku akan akuisisi sebuah perusahaan. Akuisisi perusahaan? Perusahaan apa? Kau mau berbisnis? Kenapa mendadak sekali? Ada target spesifik? Aku tertarik pada perusahaan teman lamaku. Teman lama? Teman apa? Aku kenal? Perusahaan lokal. Namanya Housing Technology. Bosnya bernama Zhang Hausen. Zhang Hausen, hari ini aku mau kau serahkan sendiri perusahaanmu ke tanganku. Changhausen. Itu kan perusahaan mantan pacar Hanli. Ada peluang baru? Barusan berita bilang Zhang Hausen harus bayar denda besar. Dan rantai pendanaan putus saat tepat untuk akuisisi. Bercanda. Housing teknologinya Changhausen. Sekarang lagi terpuruk. Nilainya masih miliaran. Kalau ada masalah, uangmu bisa hilang. Kakak Melin benar. Yu Chong, jangan gegabah. Perusahaan Zhang Hausen ini pasti banyak jebakan. Jangan sampai kau terkena masalah. Perusahaannya sekarang karyawan resah. Utang lebih besar dari aset, walau di belakang ada kendali grup besar. Tak akan biarkan dia terus merugi. Saat terbaik untuk akuisisi. Yu Chong, dulu aku belajar hukum. Pernah ikut beberapa perusahaan, tangani kasus akuisisi. Aku bisa bantu periksa kontrak akuisisi. Pastikan akuisisi kamu aman ham. Yu Chong, aku juga bisa bantu. Dulu aku kerja di perusahaan besar bagian keuangan. Asalkan aku bisa bantu dia, sukses akuisisi perusahaan, Yu Chong pasti akan memandangku dengan mata baru. Nanti, Do One Thing itu bukan lagi lawanku. Yu Chong, asalkan kau mau, kami semua mendukungmu. Terima kasih. Dengan kalian di sini, aku jadi tenang. Kalau begitu jangan tunda. Ayo kita berangkat sekarang. Kalian para sampah, bodoh, tunggu. Peluang ini kan jelas. Kami yang pertama temukan. Sekarang malah begini. Perusahaan ini rugi total. Uangnya diambil semua oleh kompetitor. Sekarang malah bungkam.
Baik. Mulai sekarang, yang performanya buruk, semua dipecat. Dipecat boleh, tapi bayar dulu. Gaji kami yang ditahan. Betul, sudah telat 3 bulan. Nggak ada uang. Memang nggak ada. Kenapa? Kalau kalian desak lagi, aku lompat dari sini. Setiap hari main sandiwara, bodohi siapa? Hari ini, siapa yang nggak lompat pengecut? Bahkan kalau aku mati, gaji kalian tetap nggak dibayar. Kondisi ekonomi sedang sulit. Itu salahku. Omong kosong. Jangan kira kami nggak tahu. Proyek perusahaan sebelumnya, semua uangnya kau gunakan sendiri. Untuk pamer kekayaan, untuk pacaran. Habis semuanya, makanya rugi total. Jangan fitnah. Kami fitnah? Nama selingkuhanmu apa ya? Handi. Setiap hari pamer di media sosial, tas branded yang kau beri. Itu. Dan terus jalan-jalan. Tidak tahu malu. Gaji kami tak dibayar sebesar pun. Rupanya uangnya kau pakai bersenang-senang. Aduh. Saat tahun baru begini, masih ada pertunjukan? Pertunjukan apa ini? Akrobat udara? Oh, ini bukan Direktur Yu? Ada waktu ke tempat kecilku? Jangan-jangan mau melamar kerja? Kebetulan aku butuh petugas kebersihan toilet. Aku mau akuisisi perusahaanmu. Akuisisi? Yu Tong, kau gila? Kau tahu valuasi perusahaanku berapa? Minimal 2 miliar. Kau tahu itu uang berapa? 2 miliar. Kurasa kau terlalu ingin uang. Rantai pendanaan di balik perusahaanmu sudah bangkrut. Sekarang bahkan 500 juta pun tak laku. Hanya Yu Tong yang mau akuisisi. Perusahaan sampahmu? Direktur Zhang, pikir baik-baik kondisi perusahaanmu sekarang. Kami sabar menunggu. Perusahaanmu bangkrut total. Lalu akuisisi dengan harga barang rongsokan. Nanti bos di belakangmu tak akan memaafkanmu. Dia masih muda. Bisa akuisisi perusahaan? Susah bilang, tapi Zhang Hausen menunggak gaji kami 3 bulan. Kalau dia benar-benar bisa akuisisi perusahaan, paling tidak kami dapat gaji kami. Yu Tong, cepat bawa kedua. Wanitamu ini keluar. Maaf ya, aku punya kebiasaan buruk. Tidak tahan lihat karyawan ikut bos sampah. Teraniaya. Aku nyatakan dulu di sini. Aku akan bagi angpau yang ada di gedung ini. Semua dapat. Punyamu. Semua ada, semua ada. Wah, cek sebesar 1 juta. Astaga, banyak sekali berlian. Ini berapa nilainya? Ini Memicu pengembalian 10 kali lipat berkali-kali, total pengembalian 50 juta. Kalian ini tidak punya harga diri. Cuma angpau kecil bisa beli. Kalian... Kecil? Angpau yang kuberi mereka. Cukup buat mereka. Jadi kaya raya. Zhang Hausen. Ikutmu makan hari ini, besok tidak tentu. Sudah muak. Betul. Walaupun hari ini Direktur Yu tidak akuisisi perusahaan, kami akan hengkang massal. Ikut kerja sama Direktur Yu. Hengkang massal. Ikut kerja sama Direktur Yu. Satpam. Satpam mana? Usir orang ini keluar. Zhang Hausen, ada apa? Paman sepupu. Orang ini datang ke perusahaan saya. Ingin membeli karyawan saya. Bahkan ingin membeli perusahaan saya. Cepat usir dia dan orang-orangnya dari sini. Tenang saja, kita kan keluarga sendiri. Dia tak bisa menyuap saya. Semuanya, pertemuan adalah takdir. Tahun baru ini, sedikit tanda terima kasih. Jangan ditolak ya. Yu Tong. Mereka kerabat saya. Sangat dekat dengan saya. Jangan buang-buang tenaga. Memicu pengembalian uang 10 kali lipat berulang. Total pengembalian 50 juta. Hei kamu, cepat pergi bawa orangmu. Kalau tidak, kami akan bertindak. Yakin tidak mau? Buka angpau lihat isinya. Kakak, di dalam ada emas batangan. Emas murni. Oh, benarkah? Emas asli? Tampaknya ada sedikit kesalahpahaman. Paman sepupu. Kalian kan keluarga saya. Kok bisa disuap dia? Mana ada kami disuap? Tuan Yu memang royal. Lagi pula, urusan perusahaanmu itu, kami juga tak bisa bantu banyak. Lebih baik, kami tidak ikut campur. Kalian kan keluarga saya. Kok memihak dia? Percuma aku rawat kalian bertahun-tahun.
Jangan bicara begitu. Kami juga orang yang rasional. Tuan Yu sangat dermawan dan tak pernah sakiti kami. Kami tak perlu musuhi uang, kan? Yutong, kami semua sudah siap. Yutong, kami semua sudah siap. Dengan kalian sini, aku jadi tenang. Oh iya, bagi angpau, tentu kalian juga dapat 10 juta? Yutong, ini terlalu banyak. Terima kasih. Kamu Yutong, tapi ini terlalu berharga. Tingkat kedekatan pemilik sistem dengan banyak orang meningkat. Jin Maylin saat ini, tingkat kedekatan 99. Tingkat kedekatan dengan Du Wanting, 100. bagus sekali. Du Wanting ternyata tingkat kedekatannya penuh. Pengembalian uang 10.000 kali pasti dapat. Memicu pengembalian uang 100 kali. 1 miliar yuan telah masuk. Memicu pengembalian uang 10.000 kali. 100 miliar yuan telah masuk. Zhang Haosen, kesempatan terakhir. Perusahaan ini, kamu jual atau tidak? Mimpi! Aku tidak akan jual perusahaan ini padamu. Ingin aku menyerah? Mustahil. Kuberi muka, tapi kamu tidak mau, ya? Baik, karena kamu tidak mau jual sukarela, maka aku akan lakukan pengambil alihan paksa. Kakak Maylin, kamu hubungi pemegang saham lain Haosheng Technology, bicarakan akuisisi saham. Harga akuisisi bisa 50% lebih tinggi dari harga pasar. Wanting, kamu bertanggung jawab memeriksa kontrak akuisisi saham, pastikan setiap kontrak legal dan sesuai aturan. Hindari celah apapun. Baik. Kalian berhenti. Ini perusahaanku. Kalian tidak boleh lakukan ini. Aku akan melaporkan kalian. Laporkan kami, lebih baik kamu pikirkan dulu. Gaji karyawan yang kamu tunda, dan perusahaan yang kamu belakang. Cara bebas dari masalah. Xiao Yu. Pemegang saham sudah akuisisi. 70% saham. Kontrak akuisisi tidak ada masalah. Bagus. Sekarang, akulah pemegang saham terbesar di perusahaan ini, dengan kendali mutlak. Meski kau pemegang saham terbesar. Lalu apa? Aku masih punya 30% saham. Masih pemegang saham. Setiap sen yang kau hasilkan, ada bagianku. Kau bukan lagi... rekan inspektur? Dialah masalah pajak, menggelapkan dana perusahaan, menipu investor. Ini semua buktinya. Zhang Haosen, silakan ikut kami. Rekan inspektur. Jangan percaya ucapannya. Dia memfitnah. Fitnah! Semua ini kutimpan di brankas kantormu, dari brankasmu, ditambah catatan bankmu. Ini semua bukti. Jangan coba mengelak. Ini akibat perbuatanmu. Yutong, aku takkan lupakan. Ini akan kubalas dendam. Ayo pergi. Semuanya, mulai hari ini, Haosheng Technology milikku. Gaji yang ia tunda akan dibayar sore ini. Selain itu, aku beri bonus 3 bulan gaji sebagai hadiah. Mulai hari ini, libur tahun baru Imlek diperpanjang sebulan. Setelah tahun baru, kita mulai kerja lagi. Terima kasih, Direktur Yu. Direktur Yu Dermawan. Yutong, aku tahu salah. Aku buta tadi. Baru ku sadari, kaulah yang layak, diandalkan. Bisakah kau maafkan aku? Kita mulai lagi. Jangan bermimpi. Dulu kamu memperlakukan Yu Chong, sekarang dia sukses. Kamu mau balik minta rujuk. Di dunia mana ada hal sebaik itu? Yuzong milikku. Yutong, aku menghormati semua keputusanmu. Siapapun yang kamu pilih, aku doakan kamu bahagia. Yutong, pilihlah aku. Aku bisa bantu urus pekerjaan rutin perusahaan, juga bantu kurangi tekananmu. Yutong, aku benar-benar tahu salah. Beri aku kesempatan lagi. Aku akan tebus kesalahanku. Jadi, Yutong, kamu pilih siapa jadi pacarmu? Menurutku, yang penting senang saat tahun baru. Bagaimana kalau kita bersama makan sambil ngobrol? Aku duluan ya.